Sejumlah negara memilih melakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 seiring bertambahnya pasien dan korban yang meninggal dunia. Setelah di Hubei, China, lockdown merambah di Italia, kemudian menyusul Denmark. Beberapa negara lainnya akhirnya ikut mengunci diri seperti Spanyol dan Irlandia. Negara Asia Tenggara yang melakukan lockdown adalah Manila, ibu kota Filipina, menyusul Malaysia. Lalu bagaimana untuk kondisi di Indonesia, khususnya Jawa Timur? Menurut ahli tata negara Universitas Narotama Surabaya, Rusdianto Sesung mengatakan, menurutnya jika dilihat dari kacamata perundang-undangan, konteks lockdown tersebut sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Bahkan syarat-syarat bagi negara melakukan lockdown dianggapnya sudah terpenuhi. Dalam pasal 49 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan misalnya, lockdown bisa dilakukan berdasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Pun demikian, meskipun tak dibarengi dengan peraturan pemerintah terkait lockdown, pemerintah bisa langsung melaksanakan perintah undang-undang dengan dasar pasal 9 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Sebenarnya konteks lockdown itu ya di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu artinya itu adalah pembatasan wilayah. Jadi dibatasi ruang geraknya di pasal 49, 48, 49 itu memang ada syarat-syaratnya, ada 7 syarat ya. Misalnya memperhatikan faktor psikologi, kemudian faktor keamanan, ekonomi, sosial budaya, kemudian epidemi dan lain sebagainya. Jadi kalau presiden, dan saya melihat itu 7 syarat itu sudah terpenuhi, sudah terpenuhi. Kalau ada yang mengatakan, Pak ini belum ada PP-nya, nggak perlu menunggu PP, karena undang-undang itu ketika diundangkan dia berlaku. Dasarnya apa? Pasal 9 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Bunyinya begini, ketiadaan dan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan tidaklah menyebabkan pejabat pemerintahan yang berwenang mengambil keputusan sepanjang itu memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan OPB. Jadi nggak perlu menuju peraturan pemerintah, karena Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pasal 9 ayat 4 itu sudah memberikan payung. Sepanjang ada kewenangannya, peraturan perundang-undangannya tidak ada atau tidak jelas, boleh menggunakan kewenangan itu. Saat ini pandemi COVID-19 membuat sejumlah sektor terganggu termasuk perekonomian. Pakar ekonomi Unair Wisnu Wibowo menyebut melihat angka kematian akibat COVID-19 sebesar 8% di Indonesia, seharusnya Indonesia melakukan lockdown atau pembatasan wilayah. Dalam wawancara via video call, Wisnu menyebut ada banyak persyaratan yang seharusnya dilakukan sebelum Indonesia benar-benar melakukan lockdown. Sebab lockdown pasti mengganggu perekonomian. Bahkan diprediksi jika Indonesia melakukan lockdown, perekonomian akan turun menjadi 3 hingga 4%. Meskipun begitu, pemerintah harus bisa mencermati persyaratan agar saat lockdown masyarakat masih terjamin, seperti stok bahan baku makanan, obat-obatan, juga mental masyarakat. Pasalnya, lockdown akan membawa resiko dari segala lini jika tidak dipersiapkan, justru akan mengganggu tak hanya perekonomian, tapi juga sosio-budaya. Ini kan kurva kita sudah mulai menunjukkan grafik yang meningkat ya. Jadi kalau kita merujuk kepada pengalaman empiris itu kan, sebenarnya lockdown itu kan diperlukan untuk membuat peningkatan pasien itu menjadi melandai. Dengan melandai itu tidak ada ledakan pasien yang terinfeksi secara tajam. Sehingga kita memastikan itu bahwa daya dukung dari infrastruktur kesehatan, baik itu rumah sakit, kamar, obat, sumber daya manusia, dokter dan juga perawat itu dalam kondisi aman. Gitu. Wisnu menyebut lockdown memang memiliki resiko besar, namun setidaknya lockdown dapat menghentikan laju pertumbuhan angka penderita COVID-19. Menurutnya, lockdown menjadi opsi kedua setelah pelaksanaan tes COVID-19 massal. Jika tes COVID-19 massal tidak mampu mengerem angka penderita COVID-19, lockdown bisa menjadi pilihan.
Musibah virus corona memang sedang melanda negeri kita. Lakukan pembatasan sosial, gunakan masker, tidak berjabat tangan, dan selalu mencuci tangan. Semoga badai virus corona cepat berlalu. Saya Helmi Kahaf dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Sorot episode mendatang. Sorot mengungkap fakta di balik peristiwa.